Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi dengan podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Kegiatan hari ini itu termasuk dalam rangkaian kegiatan tips dan trik sukses CPNS P3K tahun 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kali ini bersama saya Dewi Ratnawati dan Bapak Titis Ismail sebagai narasumber dalam bedah materi atau bedah soal dengan materi PPKN SD. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita gemakan yel-yel PGRI biar lebih semangat. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Yes. Nah, satu lagi yel-yel kegiatan kita ya Bapak Ibu. Sukses ASN 2021. Amin. Baik, sebelum kita mulai tentunya Bapak Ibu guru hebat sudah tidak asing lagi dengan Bapak Titis Ismail atau biasa kita panggil Pak Isma ya dalam kegiatan kita. Pak Isma ini adalah ASN dari SDN 2 Sengon dan juga salah satu pendiri Bimbel Delta ya Pak? Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita ikuti bersama bedah soal hari ini bersama Bapak Isma. Terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya saya mohon izin nih, mungkin melepas masker biar suaranya lebih jelas. Terima kasih ya, Ibu Dewi atas waktu yang diberikan. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali gitu ya. Jika sebelumnya kita pernah membahas podcast materi teknis P3K yaitu IPS, ya maka pada kesempatan hari ini kita membahas materi PPKN SD. Ya. Jadi PPKN adalah salah satu muatan nanti yang akan juga menjadi bagian dari materi P3K guru kelas SD. Ya. Ada PPKN, IPS, kemudian bahasa Indonesia, matematika dan IPA di samping pedagogik, gitu ya. Jadi nanti soal-soal yang akan kita bahas nanti juga sebagian berasal dari atau merujuk materi yang diberikan oleh Kemendikbud ya pada Diklat atau Bimtek online ya terkait dengan materi P3K guru kelas SD. Nah, ini yang pertama. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa ini sekilas pedagogis gitu ya. Dan memang soal pedagogis mapel, bukan pedagogis murni. Ya. A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Di sini ada kata-kata konteks. Nah, ini kita tidak perlu susah-susah mencari kata kunci gitu ya Bu Dewi, karena sudah dikasih tanda kutip 2. Konteks. Nah, konteks. Biasanya kita mengenal istilah kontekstual. Jadi fokusnya ada langsung itu ya. Yang konteks itu apa sih konteks itu ya? Kalau memang tidak pernah tahu ya apa itu ya konteks itu ya. Ya, kontekstual itu berarti kan yang nyata. Ya. Nyata, kemudian yang terkini juga. Nah, kata-kata yang terkini ini ada di mana? Kalau di A tidak ada, ya adanya di B. Jadi pembelajaran itu harus berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Ya, jadi tidak boleh kita itu sebagai guru misalnya mengajar dengan membawa-bawa harus seperti tempo dulu. Nah, itu tidak boleh. Konvensional. Ya konvensional. Saya dulu diajarnya begini kok. Ya, yang sekarang pun juga
begini. Ya, tidak bisa begitu. Ya, bukan berarti tidak bisa menghadirkan yang lama untuk sekarang, tetapi tidak harus 100%. Artinya terkadang itu metode yang lama pun bisa efektif, tetapi kemudian cara-cara yang baru sesuai dengan tuntutan zaman itu juga diperlukan gitu ya. Jadi didiklah anak didik kita itu sesuai dengan perkembangan zamannya, bukan membawa mereka ke zaman kolonial lagi kan begitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi nyata. Apalagi K13 kan sangat mengusung ya konsep ini. Nah, kemudian soal yang kedua pada KD 2.4 ya, bekerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, indikator pencapaian kompetensi untuk mengukur hasil belajar PPKN pada KD afektif di atas yang paling tepat adalah. Nah, menjawab soal begini ini akan terasa sulit ketika guru yang memang tidak pernah melakukan analisis soal terhadap yang seperti ini. Taunya ya RPP itu ya download, ya, ganti nama sekolah, ganti tanda tangan di bawah, print, cetak, taruh di meja. Nah, minimal pengawas datang sudah siap kan itu. Jadi lebih kepada syarat administratif sebagai guru. Jadi belum difungsikan RPP ini sebagai memang bagian dari rencana pembelajaran yang aktual atau sesungguhnya. Nah, ini memang harus harus dipikirkan lagi. Ya. Jadi jawabannya yang apa? Yang kira-kira ini adalah yang paling tepat afektif, bekerja sama. Sikap ya Pak, afektif itu. Afektif itu sikap. Ya. Jadi ini antara A, B, C dan E menjelaskan definisinya. Saya lebih cenderung ke D. Ini baru kita bahas. Kenapa kemudian membiasakan kerjasama dengan teman sekelas dalam bentuk kelompok yang heterogen sebagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Afektif kan sikap. Berarti kan nyata, tindakannya itu nyata. Jadi membiasakan itu hal yang nyata. Tapi kalau C, menyebutkan contoh-contoh, ini apakah kemudian masuk afektif? Kan tidak. Ini lebih masuk kepada aspek kognitif. Ya. Aspek pengetahuan saja, menjelaskan definisi juga bagian dari kognitif. Ya, mempresentasikan itu baru nanti bisa masuk KI 4-nya, keterampilan karena presentasi. Jadi ini sebenarnya lebih ke analisis KKO saja ini gitu ya. Jadi kata kerja operasional itu yang mana? Kalau membiasakan nyata, kalau menyebutkan itu berarti ya pengetahuannya yang diuji gitu ya. Nah, kemudian soal yang ketiga, di sebuah sekolah dasar dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Nah, ini 7 peserta didik tampak sangat menonjol, ya, bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya, ya ini biasa-biasa, sedangkan tidak begitu pintar juga tidak begitu tertinggal dari yang lainnya. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Nah, jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, ya, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah ini kan materinya pedagogik tapi dikaitkan dengan mapel. Nah, yang seperti nanti biasanya banyak ya, nanti apalagi kalau di kelas PPG nanti juga banyak hal yang begini ini. Jadi kira-kira ya ada anak yang pintar, ada anak yang tidak. Maka aspek penelitian nanti itu apa yang paling tepat diambil untuk variabel? Apakah model pembelajarannya atau pemahaman? Kalau saya kira kalau jumlah peserta didik ya tidak bisa ya. Jumlah itu tidak berpengaruh. Ya. Kemudian kesulitan belajar itu bisa, kemampuan belajar ya bisa, tapi kemampuan ini jarang digunakan ya. Rata-rata ya antara A, B, dan D. Nah, ini kira-kira mana ini yang paling memahami kalau dari 3 pilihan ini ya. Ini kalau Mbak Dewi pilih yang mana ini? Kira-kira saja. Kira-kira saja. Kira-kira mungkin model pembelajaran yang digunakan? Nah, bisa. Kalau model pembelajaran itu kan suatu alat. Alatnya. Ya, alatnya. Kemudian yang jadi penyakitnya apa? Kan begitu. Penyakitnya ini apa? Kesulitan belajar atau pemahaman? Kalau di soalnya ini kan
ada 6 peserta yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Ada kata-kata memahami pelajaran, berarti ya variabel terikatnya adalah pemahaman juga. Kadang-kadang kita perlu menemukan kata kunci yang terkait. Soal itu begitu, kadang-kadang tidak perlu memahami semuanya, memahami 1 atau 2 kata yang paling spesifik di soal itu dengan kata, potongan kata di dalam opsi jawaban itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Nah, hal-hal begini ini memang bisa dilatih ya, sering dengan melihat soal, kemudian mengerjakan soal sambil menganalisa, oh ternyata jawaban kalau soal begini jawaban begini karena di sini ada kata kunci ini. Nah, ketika nanti sering berarti yang seperti ini akan terbiasa. Walah, boleh kata kunci seret itu biasa. Tapi kalau belum terbiasa, ya susah. Ya karena B dengan E itu beda tipis, ya 11-12. Kalau kemudian kok B dan E, B dan D ya, kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu berarti kan dia tidak bisa belajar dengan baik. Sementara masalah di sini adalah sangat kurang dalam memahami pelajaran. Entry point-nya di situ. Nah, ini yang harusnya kemudian yang jadi objek penelitian. Kadang-kadang kemampuan guru ya dalam menentukan objek penelitian itu nantinya juga akan menentukan langkah-langkah yang akan digunakan. Berarti pemahamannya seperti ini ya. Kira-kira berarti nanti butuh caranya bagaimana? Oh, perlu mengganti model pembelajaran. Jadi masalah di situ model pembelajaran bisa menjadi solusi. Kemudian soal yang keempat, ya, seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Ya, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran apa? Ini kan begitu ya, apakah kontekstual? Atau ini kan tidak kekinian ya, maksudnya tidak berbasis kondisi lapangan langsung ini. Nah, ini adalah menyampaikan penjelasan, ya, kemudian bentuk kelompok. Jadi modelnya seperti instruksi perintah gitu loh. Ya, begini sekarang buat kelompok. Tugas selesai, ya presentasi. Ya, kemudian kan di sini tidak tertulis sesuatu kemudian aktif maupun yang lain. Artinya komando ini dipegang oleh guru. Nah, ini hampir seperti yang model lama-lama itu ya. Jadi ini adalah yang sekarang ini kalau berbasis proyek kooperatif tidak terlihat. Ya, berbasis masalah atau berbasis proyek di sini tidak jelas masalahnya itu apa, kan tidak ada, proyeknya juga tidak muncul. Ya, jadi pilihannya tinggal tersisa direct, ya, direct. Jadi direct karena disebut direct instruction itu maksudnya ya instruksi langsung. Jadi siswa begini nanti begini begitu. Nah, yang sering digunakan oleh guru-guru kan model direct ini gitu ya, kayak ngongkon sini, gini, gitu. Nah, jadi komando ini ada di guru. Kemudian soal yang kelima, ya, berikut ini merupakan kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Nah, ini booming-boomingnya kooperatif itu saat saya masih kuliah dulu ya, sekitar 2009-2010 itu kooperatif lagi ngetren-ngetrennya itu ya. Bahkan PTK satu kampus itu disarankan kalau bisa menggunakan kooperatifnya karena memang pas ngetren. Dan menurut dosen itu, nah ini penting ini, mahasiswa ini harus kemudian bagaimana bisa memahami model terbaru, siapa tahu nanti lebih aktual kan gitu. Nah, jadi pembelajaran kooperatif ini apa namanya kan kooperatif, berarti banyak melibatkan kerjasama. Nah, ini aspeknya mana yang paling kental dengan kerjasama? Apakah memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan? Kemudian apakah adanya kemampuan dalam merespon perbedaan individu? Nah, ini juga bisa. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan guru. Kemudian topik pembahasan meluas yang berimbas pada waktu pembelajaran. Kalau ini kayaknya kan tidak ya, malah mengarah ke arah negatif kan.
waktu pembelajaran nanti tidak cukup kan gitu ya. Ya itu tinggal guru bagaimana melakukan manajemen. Nah ini kira-kira apa berikut ini yang merupakan kelebihannya apa? Apakah kemampuan merespon perbedaan individu atau siswa dilibatkan? Atau mungkin siswa dilibatkan dalam perencanaan Nah, dan itu bagian dari karakteristik gitu ya. Jadi pembelajaran kooperatif ini sangat banyak sekali gitu ya, termasuk terjadinya hubungan yang hangat. Ya, sebenarnya di situ ini tadi apa namanya ada yang terbalik ya. Topik pembahasan meluas yang berimbas pada waktu pembelajaran. Ya ini juga sebenarnya masuk, tapi tadi D ya salah menaruh centang, nanti bisa dinaikkan lagi. Nah, kemudian nomor 6, penilaian proyek PPKN dalam bentuk kinerja ini dapat dilihat pada apa? Ya, kinerjanya ini perlu apa namanya? Apakah persiapan dan partisipasi pembuatan laporan siswa tentang keanekaragaman suku bangsa kinerja ya. Jadi yang dinilai ini adalah kinerjanya. Kemudian persiapan dan dokumen laporan tentang kerukunan bangsa Indonesia. C. Aktivitas dan presentasi laporan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian D. Persiapan dan presentasi lapangan tentang keanekaragaman suku bangsa. Dan E adalah dokumentasi laporan dan presentasi laporan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau dokumentasi ini termasuk dokumentasi laporan dan presentasi. Nah ini masuk enggak kira-kira kinerjanya? Kalau kinerja saya cenderung ke yang aktivitas itu Pak. Lebih ke aktivitas ya, aktivitas dan presentasi laporan. Ya. Jadi penilaian kinerja, ya. Penilaian kinerja itu ini proses apa kinerjanya? Kinerjanya. Jadi penilaian kinerja itu lebih kepada persiapan dan partisipasi pembuatan laporan siswa tentang keanekaragaman suku bangsa. Proyek. Ternyata sulit. Dari tadi saya salah terus ini Pak. Kurang membaca ini. Memang apa namanya hal-hal ini kan sebenarnya memang jarang dilakukan oleh guru. Biasanya tugas itu kan enak-enak saja kan nih. Nak buat poster. Dan KI 4 itu kan sebenarnya kan ada jenisnya, ada yang apa namanya kinerja, ada proyek, ada produk. Ya, 3 itu. Dan kadang-kadang kita ini dalam membuat penilaian KI 4 itu kurang variatif. Yang sering itu kan yes, yang penting ada hasilnya. Yang paling enak apa? Ya produk. Iya. Ya kadang-kadang saya pun ya begitu kadang-kadang. Jadi misalkan kok materinya PPKN, Pancasila, ya sudah nak buat gambar Pancasila, gambar yang bagus, nanti jadi nilai KD tersebut. Nanti yang lainnya apa? Kadang buat clipping kan memang enak, itu memang enak dan anak pun juga enak ya. Tetapi sebenarnya kurang variasi lah ya. Sesekali sebenarnya ya diselingi lah dengan proyek atau kinerja. Memang persiapannya juga ribet, gurunya pun juga harus ribet. Ya, tetapi sesekali lah, setidaknya 1 semester itu ya sekali lah minimal. Jangan semuanya itu apa namanya produk. Ya. Kemudian masuk soal ke-7, Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah, nah ini mulai masuk materi yang nyata. Tadi kan terkait dengan pedagogisnya ya. Nah ini kemudian 100% masuk ke mapel PPKN itu sendiri. Ya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah ini Pancasila punya banyak, ada yang sebagai dasar negara, ada yang sebagai pandangan hidup. Nah, kan banyak sekali sumber dari sumber hukum. Nah, ini yang mana? Jadi dasar negara, ya kan Pancasila dasar negara, ya betul karena Pancasila negara. Ini yang mana? Yang A, B, C, D, E. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber dari Pancasila. Ya, kemudian yang B, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari ini ya, sebagai pegangan hidup. Pegangan itu kan maksudnya dengan pedoman. Ya. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa
Betul. Pancasila menjadi kepribadian, ciri khas bangsa. Nah, ini yang mendekati dasar yang mana? Dasar Ya. negara. Apa? Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Nah, ini memang betul. Nah, jadi UUD itu kan juga mencerminkan isi dari Pancasila. Kemudian soal nomor 8 ya, menanamkan komitmen ya, yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pernyataan di atas merupakan ya, ini cita-cita, misi, visi, tujuan, prinsip. Nah, ini kadang-kadang yang susah dibedakan adalah antara cita-cita dan visi. Kalau di sekolah kita sering mendengar visi dan misi. Walaupun kadang-kadang ketika orang ditanya apa bedanya visi dan misi, itu kadang-kadang sepodo gitu. Ya, tidak sama. Ya, visi itu bisa dikatakan ya orang itu harus visioner. Tujuan akhirnya itu kelihatan, ya, atau tujuan yang ingin dicapai itu apa toh? Itulah namanya visi. Sedangkan misi itu adalah langkah-langkah yang digunakan dalam rangka mencapai visi. Jadi misi itu lebih operasional sifatnya itu. Kalau visi itu tujuan akhir. Nah, di sini menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten. Nah, ini kan tujuan. Nah, maka ini adalah visi. Ya, lebih kepada visi. Kalau tujuan tentang PPKN, ya kira-kira kenapa kita belajar PPKN? Nah, ini nanti kita bahas. Tujuan orang belajar PPKN itu kalau ditanya apa ya? Pernahkah guru kita di sekolah dulu tuh menanamkan sampai niku sinau PPKN gen iso ini, itu hampir jarang kita dengar. Tapi kalau misalkan sinau matematika gen iso olimpiade, gen iso masuk fakultas ternama. Kalau belajar matematika IPA itu biasanya begitu, tapi kalau kemudian IPS, PPKN ini sering dipandang sebelah mata, dianggapnya second class lah. Nah, kalau di SMA itu kalau tidak masuk IPA ya tidak favorit. Nah, IPS itu ya untuk grade kedua. Sebenarnya ya tidak, tinggal tujuannya saja. Jadi tujuannya belajar PP itu apa? Adalah mendidik ya, atau menjadikan kita itu sebagai warga negara yang baik. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita pahami. Belajar PPKN gen sampean kuwi dadi warga negara yang baik, memahami sejarah bangsamu, memahami dasar negara kita, nilai-nilai Pancasila itu apa, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah ya yang menjadi indikator apakah nanti kita bisa menjadi warga negara yang baik atau tidak, kan gitu. Karena sekarang banyak orang pintar tapi ya tidak menjadi warga negara yang baik. Dalam berbagai hal kadang-kadang malah mencemarkan nama baik bangsa. Nah, ini kan karena mungkin ya dulu menganggap PPKN tidak penting ya, kira-kira kan begitu. Faktornya banyak sekali. Nah, kemudian soal nomor 9, memusatkan perhatian pada perkembangan siswa dan membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan baik. Ya, sebagai warga negara sehingga dapat dilabelkan sebagai warga negara. Ini kebanyakan ngopi. Ya, yang desirable personal quality merupakan hakikat dari apa? Ya, ini PPKN sebagai pendidikan politik, hukum, ilmu sosial, ya, kemudian atau moral atau multikultural. Ada kata-kata personal quality. Ya, berarti kualitas personal pribadi. Kualitas personal pribadi itu yang apa? Ya kan ya untungnya ngerti bahasa Inggris dikit-dikit kan begitu ya. Ada personal itu orang, ya, kualitas seseorang. Nah, berarti kaitannya dengan apa kalau kualitas seseorang itu ya lain adalah moral. Ya, karena moral soalnya yang akan menentukan dia berkualitasnya baik atau buruk. Orang yang moralnya jelek ya, kualitasnya pun juga akan jelek. Nah, ini. Kemudian soal yang ke-10, perasaan
moral sebagai sesuatu yang wajib, ikatan rasional akan kebaikan dan rasa kebebasan perlu dipedomani oleh seluruh warga negara sebagai upaya untuk mewujudkan, nah ini mewujudkan apa? Apakah kesadaran beraspirasi, berkonstitusi, kesadaran diri, politik, atau hukum. Nah, dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia. Ini kan perasaan moral sebagai sesuatu yang wajib. Kata-kata wajib ini berarti diatur apa tidak kira-kira? Kalau wajib diatur Ya, kan? diatur. Ya, karena ada ikatan rasional. Makanya adalah kesadaran berkonstitusi. Ya. Kenapa kok tidak kesadaran Hukum? hukum? Kenapa? Nah, karena konstitusi itu cakupannya lebih luas daripada hukum. Ya. Konstitusi. Ya. Lebih ke arah konstitusi. 11, patriotik, ya, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama menjadi karakter-karakter urgent bagi seluruh warga negara Indonesia. PPKN kedudukannya sebagai program pendidikan memiliki dalih yang kuat dengan mempondasikan ilmunya dan implikasi pembelajarannya berpusat pada implikasi itu kan dampaknya ya. Implikasinya itu di apa? Ya, apakah kemudian nilai-nilai religius, nilai-nilai hukum, nilai-nilai sosial, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kearifan lokal. Sebenarnya ini termasuk soal yang mudah, namanya saja PPKN. Kira-kira nilai apa yang disasar di PPKN itu saja? Dari judulnya mapel kan sudah kelihatan. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, karena PPKN adalah pendidikan Pancasila. Nah, dan kewarganegaraan. Sesuatu yang mudah kadang-kadang kan menjadi sulit ya, jika tidak terbiasa. Nah, kadang-kadang banyak kalimat-kalimat pengecohnya. Internalisasi dan sosialisasi norma-norma UUD 1945, sehingga dalam hal ini PPKN memiliki peran yang sangat vital untuk mewujudkan prinsip, nah, internalisasi dan sosialisasi norma-norma UUD. UUD ini fungsinya sebagai apa kira-kira? UUD ini kan aturan. Segala macam peraturan itu harus merujuk kepada UUD. Kalau ada perda, pergub, ya, atau peraturan lain di bawah UUD kok tidak sesuai dengan UUD 1945, kan bisa diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oh, ini bertentangan dengan UUD 1945 loh. Nah, maka kemudian bisa dibatalkan. Ya, maka ini sebagai apa kira-kira ya? Kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak mungkin. Nah, ini yang terkait dengan hukum yang mana? Ya, rule of law. Nah, tapi kalau tidak ngerti bahasa Inggris juga susah. Karena rule of law ya. Ini kan ya untungnya saya tanya law itu hukum. Nah, berarti ya ini kan gitu. Ini kalau tidak tahu artinya ya susah. Jadi milihnya antara ACDE ya, dipaksakan jawabannya. Ya. Sumber multikulturalisme kebinekaan tunggal ika bangsa Indonesia terletak pada, ini ada nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebangsaan, ya, etnosentrisme, dan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kebinekaan tunggal ika itu ada di mana? Nilai-nilai budaya. Karena kenapa kok bukan nilai Pancasila? Kenapa budaya? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Berarti kan apa yang berbeda dari bangsa ini? Salah satunya ya, nilai budaya. Karena budaya kita itu setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda. Ya, jangankan satu pulau. Ya. Beda desa itu loh, budayanya bisa berbeda. Betul ya, sekali. Di Karangan misalkan dengan di Panggul sudah punya tradisi yang berbeda pula. Nah, ini kemudian bisa menjadikan kebinekaan. Nah, perbedaan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa memicu desintegrasi bangsa, ya perpecahan. Tapi kalau kemudian dikelola, nah ini bisa menjadi keuntungan kekayaan bangsa Indonesia dan malah menjadi keunggulan. Ya, betul. Kita besar itu kan karena kita berbeda-beda. Adanya anak itu kan karena orang tuanya berbeda. Nah, ini kalau misalkan sama-sama bapaknya ini kan ya tidak jadi begitu. Ya. Kemudian ada etnosentrisme. Nah, itu adalah persepsi atau pemahaman yang dipunyai oleh individu atau kelompok dengan menganggap bahwa budaya sendirinya lebih baik. Etnosentrisme.
Nah, sentris itu berarti ya berpusat di kita. Pokoknya ya galak itu paling top chair, apik dewe. Nah, kita menganggap diri kita baik itu boleh, tetapi kalau paling baik sehingga merendahkan yang lain itu, ya itu yang kemudian tidak boleh. Ya. Nah, ini kemudian soal nomor 14, perbedaan utama antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Apa bedanya WNI dengan WNA? Kalau tempat tinggal, apakah WNI ya orang Indonesia dengan orang Eropa, orang Singapura lah, dekat aja. Apakah bedanya hanya tempat tinggal? Tidak, saya tidak. Karena di Singapura pun juga banyak orang Indonesia. Orang Indonesia di sana juga banyak kan begitu. Jadi bukan tempat tinggal. Nah, kemudian hak dan kewajiban, ya ini masuk ini. Coba kita lihat yang dulu. Pekerjaan tetap bukan ya. Kemudian strata sosialnya juga bukan. Belum tentu asing itu lebih baik dari kita, juga belum tentu lebih buruk dari kita ya. Jadi bisa ya fleksibel lah. Kemudian lama tinggal ya juga bukan jadi ukuran. Jadi memang hak dan kewajiban kita. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, berarti hak dan kewajiban kita juga diatur konstitusi yang ada di Indonesia. Kan begitu. Jadi adalah hak dan kewajiban. Kemudian 15, nah ini sesekali lah, ini sesekali. Biasanya kalau di CMS kemarin soal-soal yang begini ini jarang keluar ya. Kalaupun dapat itu ya 1, 2 itu sudah paling banyak gitu ya. Dari teman-teman Delta yang dulu tes itu ya berapa persen gitu ya, yang enggak sampai 10% kok yang ikut di SKB itu ya, bahkan di TWK itu juga menyampaikan tidak begitu dapat pasalnya. Ada yang dapat tapi tidak banyak kan gitu. Nah, ini memang harus hafalan. Kalau tidak hafal bagaimana? Ya, ngitung menit bismillah. Juga tidak tahu kayak ini kan tidak bisa diingat kan. Iya, nah, kalau harus hafal kalau ini. Nah, terkait dengan agama itu yang kita ingat adalah pasal 29. Ayatnya itu yang lupa. Karena yang sering kita kan adalah hanya pasalnya saja. Adalah ayat 2. Ya, nanti bisa dilihat. Yang sering keluar kan ya pasal 29, 28, 33 kalau dulu. Soal nomor 16, nah, saat ini sering terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Nah, tindak kekerasan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakan HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakan HAM diantaranya adalah dengan ini soalnya dipersempit ke peran serta yang dapat ditampilkan sebagai seorang pelajar. Nah, jadi yang bukan pelajar nanti ya tidak masuk. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu lembaga nasional anti bullying. Apakah mengusulkan kepada pemerintah tugasnya pelajar? Ya, bukan. Berarti kan bukan. Kata-katanya di situ pelajar. Ini yang dilakukan pelajar yang mana yang masuk akal? Meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi di berbagai lingkungan kehidupan. Nah, masuk akal tapi kurang sempit ya. Coba dilihat yang lainnya. Melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. Bisa juga dilaporkan oleh pelajar. Bisa jadi. Ya, mengusulkan kepada pemerintah, nah ini kalau sudah pemerintah ini bukan ya, membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional, nah, terlalu besar. Nah, jadi skopnya adalah B dengan C. Nah, B dengan C. Masuk, dua-duanya masuk. Nah, berarti salah satunya adalah pengecoh, kalaupun dua-duanya termasuk yang benar, maka yang paling benar, yang paling tepat, yang paling bijak itu adalah yang mana? Nah, ini yang harus kita telaah gitu ya. Jadi melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. Kalau aparat kepolisian terlalu tinggi ya, lebih kepada kepala sekolah. Pelajar, ya, melaporkan ke kepala sekolah. Dilaporkan saja ya, karena kalau kemudian kita meningkatkan pemahaman, nah ini sebenarnya masuk, cuma kurangnya di mana? Di berbagai lingkungan kehidupan. Artinya ya kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat. Ya kalau ini misalkan di lingkungan
sekolah itu lebih tepat lagi, karena meningkatkan pemahaman itu lebih baik daripada melaporkan. Jadi cara dokternya ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini meningkatkan pemahaman itu jauh lebih efektif daripada melaporkan, karena yang dilaporkan biasanya kan ya pegel. Nah kalau pegel dendam memunculkan konflik sosial akhirnya. Nah, begitu. Cuma karena dicakupannya pelajar ya skupnya sekolah. Soal nomor 17, ya, kasus perbudakan buruh wali yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila masyarakat berperan serta dalam upaya penegakan HAM untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu bentuk peran serta yang dapat ditampilkan oleh anggota masyarakat diantaranya adalah, nah ini anggota masyarakat, ya sekarang yang berperan anggota masyarakat, meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, ya boleh saja, tetapi kan kurang aktual. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, mengawal pelaksanaan undang-undang, kemudian mengawasi kinerja Komnas HAM. Kalau ini terlalu tinggi ya, kalau sampai mengawasi kinerja Komnas HAM. Membuat petisi tentang efektivitas penegakan HAM oleh pemerintah. D dan E saya kira sudah tidak lah ya. Kalau mengawal juga enggak, C, D, E ini terlalu tinggi. Jadi tinggal A dan B. Nah ini lebih kepada B. Ya, jadi melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 18. Sebentar, ini lebih tepat ke A sebenarnya, meningkatkan pemahaman. Kemudian 18 ini ya, hubungan antara nilai, moral dan norma serta kaidah-kaidah kemasyarakatan lainnya, baik berkaitan dengan hak atau kewajiban, diantaranya kewajiban setiap warga negara terhadap negaranya melalui kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban ini dimaksudkan bela negara ini dimaksudkan untuk apa? Tujuannya itu apa tuh? Apa untuk menjadikan seluruh kekuatan baik militer, kepolisian maupun masyarakat menjadi kekuatan militer. Nah ini terlalu ekstrim gitu ya. Kemudian B, untuk menangkal setiap gangguan dan ancaman baik dari negara asing maupun yang ada dalam wilayah negara sendiri. C, untuk menangkal setiap rongrongan dari negara asing yang akan merugikan negara Indonesia. Ya, kalau ini ya tugasnya TNI ya. Kemudian untuk mewajibkan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan pertahanan di seluruh lapisan masyarakat. E, untuk menangkal gangguan yang hanya ada dan mengganggu keamanan masyarakat. Ya. Jadi ini lebih tepat kemana? Bela negara, mereka membela negara. Mereka pun juga diberikan pendidikan ya semi militer dikit-dikit lah, minimal pernah merasakan kan gitu ya. Kalau di Korea itu kan ada wajib militer itu. Kalau di kita kan ya kewajiban bela negara itu hak dan kewajibannya untuk apa? Ya, untuk menjadikan seluruh kekuatan baik militer, kepolisian maupun masyarakat menjadi kekuatan militer. Tapi diatur masyarakat sebagai kekuatan cadangan. Kalau misalkan ada perang, kan sewaktu-waktu itu ya rakyat sudah minimal punya pengetahuan. Jadi hampir mirip dengan wamil gitu ya. Kemudian 19, moral memiliki arti sangat luas, ada yang menyatakan sebagai aturan kesusilaan berkaitan dengan benar salah, baik maupun buruk, dan ada lagi pernyataan yang pada dasarnya menuju pada arti yang sama. Ya, oleh karenanya moral hendaknya, ya moral harusnya bagaimana? Berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku individu dianggap benar dan baik oleh individu sendiri. Kalau dianggap sendiri ya kurang. Menjadi alat untuk mengukur kadar berguna atau tidak berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah ini fungsinya moral itu apa? Menjadi alat perilaku yang mengacu pada kehendak pribadi atau kehendak sekelompok orang yang berkepentingan. Kemudian D, sebagai akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Dan E, ajaran tentang sesuatu yang berguna bagi seseorang untuk yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ini bisa antara D sebenarnya antara tadi ya sebagai akhlak atau kemudian menjadi alat untuk mengukur, ini hampir mirip ya.
Tetapi pada dasarnya moral itu bisa dikatakan hampir mirip agama ya, bahasanya itu lebih kepada agama. Nah, jadi ini sebagai akhlak ya yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nah, berarti moral itu artinya luas. Jadi soal di atas kan menyatakan sebagai aturan kesusilaan. Nah, jadi sebagai kontrol sosial ini juga bisa. Ini soal yang terakhir ya. Dalam pergaulan di masyarakat terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk mengerti dan menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Pernyataan di atas merupakan penerapan prinsip harmonisasi sosial dalam hal apakah saling pengertian, kesetaraan, toleransi, keadilan, atau kerjasama. Pergaulan di masyarakat, ya, ada rasa tulus, ada kesiapan, ada ketegaran, ini perlu apa? Sebenarnya dari tiga itu ketulusan. Lebih ke arah ketulusan. Nah, toleransi itu ya boleh lah ketulusan. Toleransi itu kan menghargai gitu ya, lebih kepada menghargai. Kalau tulus, nah kalau saya itu lebih cenderung itu antara A dan C, ya. Saling pengertian, ya. Tulus itu kan berarti kan ya hampir mirip ikhlas ya. Nah, ini lebih kepada saling pengertian. Saya kira ini adalah beberapa contoh dari variasi soal PPKN. Ada PPKN itu sendiri yang diulek-ulek ya, secara teori dan prakteknya, termasuk ada bagaimana dalam pembelajaran PPKN. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup demikian, Bu Dewi. Kami kembalikan kepada panjenengan selaku host. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah bedah soal materi PPKN SD oleh Bapak Isma. Mungkin Bapak Isma dapat sekali lagi memberikan tips dan triksnya, selain tentunya belajar dan membaca ya Pak, agar lulus CPNS P3K pada tahun ini. Ya. Jadi kembali kepada tujuan adanya PPKN itu ya, kenapa PPKN itu diberikan di sekolah? Tujuannya kan adalah agar mampu mendidik warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik, yang memahami Pancasila sebagai dasar negara maupun aturan-aturan yang lain, dan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, ini penting sekali. Maka kemudian bagaimana dalam mempelajari PPKN ini akan lebih lebih komprehensif ya, maka tujuannya harus jelas. Tujuan PPKN itu apa tadi ya? Pahami, Anda niat belajar PPKN itu adalah agar menjadi warga negara yang baik, ya. Kemudian meningkatkan literasi, sama seperti meningkatkan literasi, kemudian melihat contoh soalnya, dan jangan lupa dianalisa. Kalau hanya membaca, mengerti jawabannya, nanti kita terkesan hafalan, soalnya ini kayak jawabannya begini. Tetapi kalau analisa, kenapa jawabannya kok ini, kenapa enggak itu, enggak yang lainnya. Nah, dengan pemahaman itu, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan, mendapatkan walah, ternyata jika Pancasila itu misalkan sebagai dasar negara itu pengertiannya begini. Jadi nanti ketika soalnya itu dibulak-balik, nah itu akan paham. Jadi belajar bertahap, yang materi-materi yang ada di PPKN itu kalau mau digunakan belajar, mengacu yang ada di Kemdikbud yang sudah dibagikan di modul P3K guru kelas SD, cari yang PPKN, dipelajari, kemudian cari contoh soal yang relevan, ya. Bisa menambah nanti jika itu sudah, ya nanti kalau kebanyakan yang dipelajari jadi pusing. Baik Pak Isma, terima kasih. Semoga apa yang kami berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Sebelum acara kita tutup, marilah kita yel-yel lagi Pak ya, biar lebih semangat. Kita gemakan yel-yel PGRI kita. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Satu lagi yel-yel kegiatan ini. Sukses ASN 2021. Amin. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Saya Dewi Ratnawati, mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.